Hai, what's up, Dik? Sekarang hari Sabtu ya. Jadi kita akan jalan-jalan lagi. Nah, kita OTW keluar dari Kampung Mawar, Desa Melati ya. Jadi ini nih lokasi tempat tinggal kita ya. Jadi sebelum kita ke jalur utama, kita harus melewati gang-gang kecil kayak gini, guys. Ya, beginilah ya resiko kalau kita tinggal di Kampung Mawar, Desa Melati ya. Atau mostly kebanyakan kampung jalanannya tuh sempit-sempit lah ya, guys. Nah, ini udah masuk ke jalan arteri Kampung Mawar, Desa Melati. Ya, lumayan lebar lah ya. Meskipun memang hanya cukup untuk satu buah mobil saja. WK. Nah, di depan sana tuh ada kayak genset gitu ya, guys. Jadi mungkin 5 bulan yang lalu lah ya. Itu tuh gardu listriknya tuh koslet gitulah. Kirain kita itu genset ya, kirain genset, ternyata bukan, itu kayak trapo gitu ya, kayak sambungannya gitulah gitu. Jadi mungkin kayak trapo di gardu listriknya itu error ya, koslet gitu, jadi digantikan dengan trapo mobile. Nah ini nih. Tapi ya sampai sekarang belum dibenerin lagi ya itu. Jadi ya udah, itu dibiarin aja gitu traponya di pinggir jalan, meskipun ya cukup berbahaya juga ya. Aduh, tapi ya begitulah gitu. Listriknya sih oke, listriknya jadi jalan normal lagi, cuma ya itu jadi berantakan gitu ya, guys. Jadi analoginya tuh kayak kita punya motor, terus akinya itu disimpan di luar gitu, nggak dimasukkan ke dalam boxnya gitu kan jadi bingung gitu kan. Ya begitulah ya, gimana ya itulah pokoknya kacau lah. Yap, kita udah keluar ya dari Kampung Mawar, Desa Melati. Ini tuh jalur penghubung ya, untuk kita masuk ke jalur apa tuh ya, Jalan Kosambi Nagasari ya. Oh ya, by the way, cuaca di Karawang Side B cerah lah ya hari ini. Meskipun memang termasuk panas ya. Tapi biasanya sih udah beberapa hari ini ya, mungkin udah semingguan inilah gitu. Jadi kalau maghrib atau isya atau sampai jam 9 malam itu biasanya gerimis menuju hujan gitu ya, mendung lah gitu. I don't know lah ya. Tapi memang biasanya jam 9 malam itu lumayan hujan lah. Mungkin cuacanya kali ya, pancaroba atau gimana gitu. Tara, kita udah memasuki nih jalur utama Kosambi Nagasari. Dan ini tuh hari Sabtu ya, by the way. Malam ini malam mingguan ya. Jadi untuk teman-teman yang punya pasangan, ya congratulations aja ya. Tapi untuk yang belum, ya congratulations juga, karena kalian bisa bisa fokus untuk menghasilkan cuan sebanyak-banyaknya. Kan ada istilah gitu, guys. Jadi katanya tuh kan uang tidak bisa membeli kebahagiaan, atau uang itu bukan segalanya. Tapi faktanya itu, kita itu, manusia itu dihargai karena uang gitu. Orang itu respect pada kita karena uang, guys, karena kita sukses. Jadi kalau ada orang yang bilang uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan atau uang itu bukan segalanya, kalian minta aja uang mereka. Kira-kira dikasih nggak tuh kalau kalian minta uang mereka? WK. Konyol kalau orang yang ngomong kayak gitu, guys. Ini hari Sabtu ya, karena ini hari Sabtu memang bisa dikatakan aduh, sorry guys, bisa dibilang ini beberapa sekul libur sih kalau hari Sabtu. Oh ya, by the way, ini ya
bulan Agustus nih, bentar lagi hari kemerdekaan ya, minggu depan sih kemerdekaan. Dan ya begitulah ya, 17 Agustus nanti nih pada hari Minggu ya. Dan oh bentar, wah ini lokasi kita ada di Cicangor nih, ternyata ada galian PLN ya. Wah, ada galian kabel nih di sepanjang jalur Kosambi Tlagasari ini ya. Lebih tepatnya ini kita ada di Cicangor Pundong menuju Kawali sih ini. Wah, ternyata ada galian kabel nih di sebelah kiri kita nih guys. Ini baru mulai kayaknya 2 harian yang lalu deh ini. Ini cukup berbahaya sih, tricky ini jalan sini ya. Ada galian kabel PLN nih ya. Untuk teman-teman yang lewat jalan sini ya santai-santai aja ya, bawa motornya, bawa kendaraannya, karena ada galian kabel nih. Wah, bisa macet ini di ini nih. Ini kita lagi di depan rumah sakit Citra Sari Husada nih, yang sebelumnya Intan Barokah nih. Wah, ada kakak pemulung juga nih. Wah, udah banyak dia rongsoknya. Nah, ini bisa macet ini. Ya, semoga cepat selesai lah ya. By the way, langit Karawang ini lagi cerah-cerahnya nih hari ini. By the way, sekarang sekitar jam 2:30 sore ya. Wah, tricky nih jalurnya. Nah, kita belok kiri dulu ya. Nah, kalau ini kita menuju jalan ke Pundong, jalan perkampungan lagi ya. Nah, biasalah lebarnya nggak seberapa sih sebetulnya. Kalau di sebelah kanan kita itu sebetulnya bisa nembus ke ini, ke rumah sakit Pikri Medika ya. Dan di Pundong ini ada nih futsal nih, cuma nggak tahu dia laku atau enggaknya ya. Setahu kita sih biasa aja lah, nggak begitu ramai, nggak begitu sepi juga. Oke guys, kita bahas ini ya. Ini kan bulan Agustus ya, kita bahas isu terkini aja ya. Ya, soal bendera One Piece itu ya, bendera Jolly Roger. Jolly apa Jolly itu? Jolly Roger ya, yang di anime One Piece itu. Kalau kata pemerintah kan reaksinya tuh agak negatif lah ya, agak mengkhawatirkan gitu. Katanya itu memecah belah bangsa lah atau makar lah gitu. Padahal kan itu simbol apa ya, perlawanan masyarakat lah atau kritik masyarakat lah ya. Jadi ya udahlah ya, itu kan gimana ya, masa cuma karena bendera One Piece saja Indonesia bisa pecah belah gitu kan? Enggak lah. Lagi pula itu kan cuma apa ya istilahnya, enggak masa banyak gitu. Ada beberapa orang, beberapa mobil truk ataupun van yang memasang bendera One Piece gitu ya, sebagai bentuk ini sih, bentuk kritik sosial ya, terutama setelah presiden mengampuni ataupun memberikan amnesti pada diduga pelaku koruptor gitu ya, Hasto dan juga Tom Lembong itu kan awalnya itu kali ya pemicunya gitu, sehingga masyarakat tuh merasa kecewa gitu dengan presiden kita gitu, atau dengan pemerintahan kita lah gitu. Masa amnesti diberikan kepada koruptor gitu, yang dimana koruptor itu kan di Indonesia itu disebut sebagai kejahatan yang luar biasa gitu kan. Tapi ya apapun yang terjadi atau apapun alasannya ya itu sudahlah gitu. Toh amnesti udah diberikan dan rakyat kan bersuara oke saja kan. Masa kritik itu harus dibungkam? Ketika masyarakat itu mengkritik kebijakan pemerintah misalkan, bukan berarti kita itu nggak cinta dengan Indonesia gitu, bukan berarti kita tuh tidak mendukung pemerintahan yang sekarang gitu ya.
wajar kan kalau pemerintahan itu diingatkan gitu, seperti misalkan MBG ya, makan bergizi gratis, ada keracunan siswa gitu, ada 1000-an gitu kan di daerah NTT atau apa gitu. Ya itu kan harus dievaluasi ya, itu juga harus dikritik lah gitu. Bukan berarti kita menentang MBG, enggak juga gitu, cuma ya itu harus dikritisi karena faktanya kan kayak gitu, ada beberapa tempat yang menyebabkan siswanya itu keracunan gitu. Jadi jangan sampai kita menunggu itu amit-amit yaitu ada siswa yang meninggal gitu gara-gara keracunan, jangan sampai gitu. Ini masih oke lah kasarnya tuh, tanda kutip masih mending gitu keracunan. Dan tentunya ini juga warning, ini tentunya warning ya pada pemerintahan gitu, tidak boleh itu, harus dievaluasi total gitu. Jangan sampai menunggu ada yang meninggal gitu, apalagi ini aduh korbannya anak-anak misalkan, aduh kacau deh. Jadi ya itulah, karena kalaupun saya punya anak gitu ya, kalau saya pasti akan larang itu menerima makan MBG gratis gitu, dengan beberapa banyaknya kasus keracunan gitu ya, meskipun memang yang berhasil itu lebih banyak tentunya, tapi aduh ini tetap aja itu ada 1000 anak katanya yang keracunan gitu totalnya, mungkin ya dari semua kasus gitu keracunan ya. Ini pemerintah harusnya mengevaluasi nih ya MBG ini, terutama kalau apa sih, kalau makanan itu diberikan kepada pensuplainya itu ya, diberikan pada UMKM yang nggak jelas juga sih kita ya, ini UMKM-nya dari mana, atau track record UMKM-nya ini, mitra MBG-nya ini, penyalur yang membuat makan bergizi gratis ini dari mana, apakah CP-nya ini gimana, ini track record-nya gini. Jadi memang nggak jelas lah. Ya itu dia ya, kembali lagi ke bendera One Piece ya, ya udahlah ya, jangan sampai gitu pemerintah tuh kayak anti kritik jadinya ya, atau reaksinya tuh overreaktif lah gitu. Karena ya itu dia, itu kan cuma suara kritikan masyarakat ya, sudahlah gitu. Lebih baik kritikan masyarakat itu ditampung dulu, kira-kira mana nih yang bisa dijalankan atau yang benar-benar bisa dikerjakan gitu, atau enggak tanggapi kritikan itu dengan bijak lah gitu, dijawablah kritikan itu. Kenapa misalkan masyarakat itu, pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu dijawab lah gitu. Jadi jangan sampai ada kesenjangan gitu, masyarakat maunya A, pemerintah ngasihnya B gitu misalkan. Ya begitulah ya. Jadi memang untuk pemasangan bendera One Piece ini ya sudahlah ya. Lagi pula nggak akan terjadi yang aneh-aneh lah gitu. Ini kan kritikan masyarakat ya. Jadi sudahlah pokoknya. Panas guys, Karawang Side B jam 2-an lewat ini panasnya. Ya begitulah ya. Jadi konten kita, motovlog kita kayak gini. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah komen di channel ini, thank you so much ya. Sekarang subscriber kita sudah mencapai 230 orang. WK. Masih jauh. Tapi it's okay, tapi thank you so much ya. Ya pokoknya top lah ya untuk teman-teman yang sudah subscribe channel kita ini. Dan sekarang kita akan isi pulsa ataupun beli kuota di konter langganan kita. Namanya tuh apa ya? Aduh lupa sih nama konternya. Nah ini kita udah sampai nih di konter langganan kita. Lokasinya ada di depan SMP Negeri 3 Kelari, Cirejag. Nah biasanya kita di sini beli pulsa ataupun kuota ya. Dan dibandingkan konter pulsa yang lain, ini tuh yang paling terjangkau lah di area Kosambi Cirejag ini ya.
Jadi ini udah kita langganin nih, mungkin konter ini udah hadir di sini sekitar 5 tahun belum sih kayaknya, 3 atau 5 tahun yang lalu lah gitu. Dan karyawannya tuh udah ganti-gantinya udah berapa kali guys. Udah lumayan sering ya. Nggak tahu deh, mungkin karena gajinya kecil atau gimana gitu. Tapi it's okay lah gitu. Itu dari segi karyawan ya, tapi kalau dari segi counter harganya itu top lah pokoknya. Di sini menyediakan pulsa, kuota, dan bisa top up e-wallet juga. Oke deh, jadi itu dia ya guys konten kita di Sabtu siang ini ya menuju malam minggu. Jadi untuk teman-teman yang mau malam mingguan, so happy Saturday night guys. Jadi itu dia lah. So see you next time. Thank you so much for watching. See you next time. Ciao.